Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan artikel yang berjudul Penelitian tentang membangun jiwa Sociopreneurship berbasis e-marketing sebagai media pemasaran kepada siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 3 Weleri yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Amelia Olvinabila dengan NIM G1121005. Yang kedua yaitu Lutfia Nur Azizah dengan NIM G111210001. Yang ketiga yaitu Diva Eka Arianti dengan NIM G111210021. Yang keempat yaitu Vera Yulianti dengan NIM G111210028. Yang terakhir yaitu Reza Dwi Karunia dengan NIM G111210034. Materi yang pertama akan dibacakan oleh teman kita yaitu Lutfia Nur Azizah. Pertama adalah abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum sosiopreneurship pada siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 03 Weleri, Kabupaten Kendal. Penelitian ini menyimpulkan sebuah hasil bahwa sosiopreneurship menimbulkan sebuah inovasi baru bagi para siswa dan siswi dalam mengembangkan jiwa bisnisnya di zaman sekarang ini, dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Dari hasil tip interview dengan siswa dan siswi ditemukan bahwa sociopreneurship atau usaha berbasis kegiatan sosial menjadi solusi baru bagi kaum milenial yang baru pertama kali memulai usaha baru serta ingin mengembangkan usahanya. Akan tetapi, sociopreneurship ini tidak hanya memberikan dampak baik. Beberapa siswa dan siswi pun merasa kesulitan dalam memulai usaha barunya. Untuk itu, kami memberikan pelatihan tentang membangun jiwa sociopreneurship dengan berbagai strategi, cara, serta upaya dalam menangani berbagai hal tentang sociopreneurship. Gambaran tersebut merupakan kata kunci dari pembisnis muda, siswa inovasi, membangun jiwa sociopreneurship, dan strategi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Permasalahan sosial dan ekonomi di Indonesia adalah banyaknya pengangguran. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia, dan banyak penduduknya adalah pengangguran. Salah satu pengentas kemiskinan dan pengangguran efektif di dunia adalah dunia wirausaha atau disebut entrepreneurship. Negara-negara lain sangat mengutamakan profesi wirausaha seperti ini, misalkan saat Korea tercatat 5% dari penduduknya adalah entrepreneurship. Negara Prancis, USA, dan Norwegia sebagai negara maju juga mempunyai persentase lebih dari 7% untuk wirausaha. Di Indonesia saat ini belum mencapai 2% kegiatan wirausaha. Banyak penduduk Indonesia lebih menyukai belanja di perusahaan atau pabrik-pabrik, padahal secara sumber daya Indonesia sangat berpotensi lebih untuk membuka wirausaha. Padahal kewirausahaan mampu mereduksi jumlah kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia karena bisa membuka lapangan kerja yang luas. Disinilah alasan sociopreneurship itu mampu menjadi solusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Amelia Ulfinapile. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan diadakannya penelitian tentang membangun jiwa sociopreneurship berbasis e-marketing di SMK Muhammadiyah 3 Weleri adalah untuk melatih para siswa-siswi dalam berpikir secara luas dan maju, serta memiliki jiwa wirausaha yang sangat bermanfaat bagi kehidupan berikutnya, serta bagi masyarakat sekitar dengan membuka lowongan pekerjaan, serta membagikan ilmu tentang bagaimana menciptakan jiwa wirausaha yang baik serta bertanggung jawab. Yang kedua yaitu manfaat. Manfaat dari penelitian ini yaitu siswa-siswi dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan serta ladang bisnis untuk mendapatkan pemasukan yang dimulai dari sejak muda. Karena berbisnis dalam dunia e-marketing sangat banyak diminati oleh para milenial untuk berburu membeli serta membuka lapak usaha dan e-marketing sangat memudahkan para sociopreneurship dalam memasarkan usahanya agar diketahui oleh khalayak umum. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita yaitu Vera Yulianti. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama adalah tata kelola atau social entrepreneurship.
yang merupakan istilah dari kewirausahaan dan merupakan gabungan dua kata, yaitu sosial yang artinya kemasyarakatan dan entrepreneurship yang artinya adalah kewirausahaan. Sederhananya, artinya adalah seseorang yang mengerti akan permasalahan sosial di sekitarnya dan mampu menggunakan kemampuan entrepreneurship-nya untuk melakukan perubahan sosial, terutama bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Yang kedua yaitu business entrepreneur dan social entrepreneur. Yaitu business entrepreneur merupakan keuntungan yang diperoleh akan dimanfaatkan untuk ekspansi usaha, sedangkan social entrepreneur adalah keuntungan yang didapat sebagian atau seluruhnya diinvestasikan kembali untuk pemberdayaan masyarakat beresiko. Yang ketiga yaitu karakter bisnis atau e-marketing sociopreneurship. Yang memiliki karakter yang pertama yaitu menekankan pada kolaborasi. Yang dimaksud dengan kolaborasi adalah sikap ramah dengan lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya fokus pada bisnis itu sendiri, tetapi juga orang lain agar tercipta rasa saling percaya. Yang kedua yaitu fokus dengan misi sosial. Berbeda dengan bisnis konvensional yang menggolongkan misi sosial dalam program Customer Social Responsibility. Yang berikutnya yaitu memiliki karakter kemandirian. Sociopreneurship sangat identik dengan kemandirian dan untuk menumbuhkan hal ini harus dipupuk sejak dini. Tentunya usaha yang mengarah pada kesejahteraan bersama tanpa kemandirian akan sangat membahayakan jika seorang entrepreneur tidak memiliki etos kemandirian. Yang berikutnya yaitu pantang menyerah. Untuk mewujudkan cita-cita, seorang sociopreneur harus memiliki semangat pantang menyerah. Yang namanya bisnis tentu saja tidak akan lepas dari kegagalan. Semua bisa terjadi. Karakter pantang menyerah akan membuat seorang pebisnis menemukan titik bangkitnya. Yang berikutnya yaitu berdampak besar untuk lingkungan. Selain ada keuntungan yang harus dikejar, sociopreneur juga memiliki misi untuk memberikan dampak sosial yang positif untuk masyarakat. Yang berikutnya yaitu inovatif. Seperti halnya bisnis konvensional, social entrepreneur juga harus melakukan inovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Ada banyak hal yang bisa dilakukan inovasi, mulai dari proses bisnis, distribusi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya terbuka pada kritik dan saran. Bisnis berbasis sosial tentunya tak bisa berjalan sendirian karena ada banyak orang yang merasakan dampak dari bisnis sosial yang dijalankan. Oleh karena itu, pebisnis di bidang sosial harus terbuka pada kritik dan saran yang membangun. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Raiza Dwi Karunia. Untuk slide selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menggunakan studi kasus tepat untuk situasi yang masih berjalan sampai saat ini. Selama isu suatu kasus masih berkembang, teori masih harus diperbantukan untuk menentukan arah studi. Criswell 1998. Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu adapun pada tahapan yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, dan untuk tahapan yang kedua adalah wawancara atau pengambilan data. Wawancara ini dilakukan kepada siswa dan siswi SMK 3 Muhammadiyah Weleri. Dan untuk tahapan yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi ini dilakukan agar data yang diterima tidak hilang dan dapat diambil kapan saja ketika dibutuhkan. Kemudian pada tahapan terakhir adalah tahap analisis data. Pada tahapan ini dilakukan proses validasi temuan data penelitian. Proses validasi menggunakan triangulasi agar data yang diperoleh dapat valid sesuai dengan
Hasil penelitian di SMK Muhammadiyah Tiga masa pelaksanaannya dilakukan selama 3 bulan semester genap 2021 atau 2020. Siswa dan siswi yang mengikuti pelatihan ini dari kelas 10 semua jurusan terdiri dari 6 jurusan. Pelatihan jiwa sosiopreneurship berbasis marketing sebagai media pemasaran ini berjalan dengan lancar. Beberapa pesan dan pesan diberikan oleh siswa yaitu sebagai berikut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. SMK Muhammadiyah Tiga Kendal sebagai sekolah yang membuka 3 kompetensi keahlian, yaitu teknik audio video atau ATV, teknik kendaraan ringan atau TKR, teknik sepeda motor atau TSM, farmasi, multimedia atau MM, teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Di sekolah ini ada beberapa kekurangan berupa kekurangannya. Pemberitahuan dari luar tata cara penggunaan media pembelajaran berbasis jejaring sosial dalam jiwa sosiopreneurship. Maka dari itu, di sini kami memberikan beberapa berupa usulan untuk meningkatkan sumber pemberitahuan agar lebih meningkat dan menjadi lebih baik. Dengan cara sebagai berikut. 1. Melakukan studi pustaka tentang kian menjadi pelatihan jiwa sosiopreneurship dan berbasis marketing untuk meningkatkan pemberitahuan dan ilmu di SMK Muhammadiyah Tiga 2. Memberikan solusi berupa beberapa tata cara dan strategi dalam proses pemasaran dan pengelolaan bisnis agar tidak terpaku dalam beberapa cara saja. 3. Memperkenalkan cara peningkatan penggunaan media sosiopreneurship melalui media SLN yaitu Social Learning Network. Kemudian saya kembalikan kepada Amalia. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya mewakili semua anggota kelompok mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.